Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1606 masih memiliki pedang pemakaman bunga. Api naga dengan cepat menyelimuti lukisan di belakang Lu Chen, dan pemandangan ini semakin mengejutkan semua orang. Sudah cukup aneh bahwa Lin Yun bisa melahap api naga, tapi dia bahkan bisa memuntahkannya. Lin Yun jelas hanya berada di alam pulsa naga kedua. Jadi bagaimana dia bisa melakukannya? Apakah murid Master Pedang Yao Guang benar-benar sekuat itu? Siapapun bisa menebak bahwa Lin Yun tidaklah lemah, karena dia adalah murid Master Pedang Yao Guang. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa dia akan begitu menantang surga, belum lagi lawannya adalah seorang jenius dari generasi emas di alam pulsa naga pulsa keempat dan kepala murid dari sekte terkemuka. Saat Lu Chen terbang keluar dari lautan api, rambutnya tidak terawat, mengeluarkan bau terbakar, dan wajahnya hitam. Lin Yun, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Lu Chen merasa sangat dipermalukan dan berlari ke arah Lin Yun. Pertempuran besar terjadi saat keduanya bertukar 10 gerakan aneh di udara, dengan api menutupi seluruh langit dan asal naga memancar dengan keras. Saat langit dan bumi berguncang, raungan naga bergema. Lu Chen memiliki keuntungan yang lebih signifikan dengan kultivasinya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungan. Dengan sekejap, Lin Yun turun dari langit. Wajah Lu Chen gelap, dan dia tersenyum jahat, tidak bisa memblokirnya lagi. Lin Yun kuat, tapi sayang sekali dia hanya berada di alam nadi naga pulsa kedua dan telah mencapai batasnya setelah 10 gerakan ganjil. Ketika Lu Chen menoleh dan melihat teratai emas di udara, dia turun ke arah telapak tangan Buddha, ingin mendapatkannya sebelum hal lain. Tapi siapa yang tahu bahwa ketika Lin Yun mendarat di tanah, dia mulai membantai murid-murid gerbang binatang segudang di sekitarnya. Kamu bajingan. Lu Chen mengumpat dan segera menyerah pada teratai emas sebelum menyerbu Lin Yun. Tapi dia sudah terlambat. Tanah berlumuran darah dari kematian 10 murid gerbang binatang gila yang aneh ketika dia tiba. Kakak senior, selamatkan kami. Murid-murid yang tersisa berlari ke arah Lu Chen dengan keputusasaan di wajah mereka. Lin Yun, lawan aku jika kau punya nyali. Lu Chen sangat marah setelah melihat begitu banyak murid yang dibunuh oleh Lin Yun, dan pupil matanya memerah. Ini. Wajah para penonton menjadi rumit setelah melihat kematian begitu banyak murid gerbang binatang Myriad. Terlalu tidak nyata bagi satu orang untuk membantai seluruh sekte. Meskipun ini bukan seluruh kelompok gerbang binatang Myriad, ada lusinan dari mereka, tetapi mereka tidak berdaya di hadapan Lin Yun. Sungguh menyedihkan. Mereka masih bersorak tadi, tapi mereka semua sudah mati sekarang. Lin Yun kejam. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Mengapa membiarkan mereka hidup? Sekelompok orang itu baru saja mengatakan bahwa mereka ingin mempersembahkan kepala Lin Yun pada Qin Tian. Bagus sekali. Murid-murid gerbang binatang Myriad adalah sekelompok bajingan. Mereka terlalu sombong hanya karena mereka bersekutu dengan sekte Xuan Tian. Seseorang seharusnya memberi mereka pelajaran sejak dulu. Tak satu pun dari penonton yang memiliki pendapat yang baik tentang gerbang binatang Myriad, dan mereka hanya akan bersukacita atas kemalangan gerbang binatang Myriad. Tak satu pun dari mereka yang bersimpati pada gerbang binatang Myriad, dan tidak butuh waktu lama bagi hampir semua murid gerbang binatang Myriad untuk dibantai oleh Lin Yun. Lu Chen menjadi gila saat melihat pemandangan ini. Cakar naganya turun ke arah Lin Yun, dengan asal naganya menyapu keluar, dengan mudah menghancurkan gunung. Lonceng naga iblis. Lu Chen meraung, dan sebuah lonceng kuno dengan ukiran naga terukir di atasnya muncul di atasnya. Saat bel bergema, fluktuasi menyebar dan memberi tekanan pada Lin Yun. Gelombang suara dengan mudah memecah banyak orang yang tidak bisa menghindar tepat waktu menjadi dua. Ini adalah harta rahasia klan naga. Lin Yun, tunggu saja sampai aku memurnikanmu. Murid Lu Chen bersinar dengan keganasan dan menyerang. Tapi tangan Lin Yun bergabung bersama, membentuk segel naga berdaulat. Saat cahaya 7 warna bermekaran, aura naga yang tak tertandingi menyapu, dan aura Lin Yun mulai meningkat di bawah pemberdayaan segel. Ini membuat lonceng yang menakutkan itu mulai bergoyang di bawah kekuatan segel naga berdaulat. Saat Lin Yun melayang ke langit, dia bertabrakan dengan Lu Chen. Mereka begitu cepat sehingga mereka tampak seperti berteleportasi. Lin Yun, aku akan mengambil kepalamu hari ini. Lu Chen meraung, mengeksekusi teknik bela diri roh hantunya.
100 gunung yang menyala berkumpul di sekelilingnya dan memadat menjadi gunung suci yang menakutkan dengan naga berkumpul di atas gunung. Fenomena menakutkan ini tampak seperti gunung suci yang turun dari klan naga. Saat naga-naga itu mengeluarkan raungan ganas, aura naga tak terbatas menyapu yang terasa seperti ingin melahap Lin Yun. Langit dan bumi bersatu. Lin Yun mengeksekusi tinju matahari bulan ilahi dengan segel naga berdaulat. Langit dalam jarak 1000 mil berubah menjadi samudra keemasan, dan tanah menjelma menjadi danau perak yang tampak seperti cermin. Saat Lin Yun mengulurkan tangan, samudra keemasan dan danau perak berkumpul di telapak tangannya sebelum terbang menuju serangan Lu Chen. Di bawah pemberdayaan tinju naga berdaulat, Lin Yun diselimuti cahaya keemasan, dan tidak butuh waktu lama untuk hasilnya muncul. Lu Chen memuntahkan seteguk darah saat serangan Lin Yun, yang diberdayakan dengan segel naga berdaulat, mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya. Di sisi lain, jubah luar Lin Yun robek, dan dia hanya menderita beberapa luka ringan berkat rune naga. Alam nadi naga pulsa keempat tampaknya tidak begitu mengesankan. Jika Anda berada di sekte yang kuat, saya khawatir Anda bahkan tidak akan masuk ke dalam 3 peringkat teratas. Kata Lin Yun. Beraninya kau? Lu Chen meraung. Dia merasa terhina oleh kata-kata itu. Keduanya berdiri di atas kepala Buddha dengan angin kencang bertiup di sekitar mereka. Lu Chen secara alami tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Lonceng yang dikirim terbang turun dari langit dengan seberkas cahaya yang keluar darinya, menyelimuti dia. Aku belum kalah. Sepertinya ada kekuatan di lonceng yang tidak tersegel, dan aura Lu Chen mulai naik di bawah sinar cahaya. Kamu mulai membuatku kesal. Mata Lin Yun bersinar karena kesal. Menarik pedang pemakaman bunga, Lin Yun mengayunkannya. Saat Lin Yun menyarungkan pedangnya, semua orang masih tidak tahu apa yang dilakukan Lin Yun karena semuanya terjadi terlalu cepat. Tapi dalam waktu yang singkat itu, semua orang bisa merasakan kengerian yang luar biasa, seolah-olah seekor binatang buas mengincar mereka dengan hawa dingin yang menjalar di tulang belakang mereka. Itu membuat mereka merasa bahwa mereka akan kehilangan akal sehat jika mereka berani bergerak, tetapi karena semuanya terjadi terlalu cepat, ini membuat semua orang salah persepsi. Itu pedang yang tajam. Tapi kenapa kamu menyelubunginya? Lu Chen bertanya dengan dingin. Dia ketakutan sebelumnya tetapi merasa lega setelah melihat tidak ada luka pada dirinya. Dia melanjutkan, sudah terlambat bagimu sekarang. Lonceng naga iblis ini memiliki sisa jiwa naga sejati yang tersegel di dalamnya, dan aku sekarang sebanding dengan alam pulsa naga kelima. Jika kamu berlutut di hadapanku, aku bisa mempertimbangkan. Kamu sudah mati. Lin Yun berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu katakan? Lu Chen terkejut karena dia terputus di tengah jalan. Aku bilang kamu sudah mati. Kata Lin Yun. Ketika dia selesai, sebuah luka melesat di leher Lu Chen, membuat wajah yang terakhir berubah. Bahkan ketika Lu Chen memegangi lehernya, itu tidak menghentikan darahnya mengalir keluar dan dia panik. Tidak, tidak. Saya memiliki lonceng naga iblis. Bagaimana aku bisa mati seperti ini? Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, darah semakin banyak keluar dari lehernya. Lehernya akhirnya lepas sebelum dia bisa menyelesaikannya. Lin Yun memegang pedangnya dan berlutut, wajahnya menjadi pucat. Dia melihat kepala Lu Chen yang terpenggal dengan ejekan di pupil matanya. Apakah Lu Chen berpikir bahwa dia adalah satu-satunya yang memiliki harta? Pedang pemakaman bunga adalah artefak suci kemuliaan. Dia tidak bisa diganggu dengan menggambarnya sebelumnya. Kekuatan artefak suci kemuliaan jauh melebihi imajinasinya. Atau lebih tepatnya, kekuatan pedang pemakaman bunga setelah menjadi artefak Glory Sein. Kehabisan vitalitas dan asal naganya sedikit menakutkan. Dia dengan cepat menelan pil dan duduk sebentar sebelum membuka matanya. Murid-murid gerbang binatang Myriad mungkin semuanya sudah mati, tapi masih ada yang lain di sekitar, dan dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk beristirahat. Inilah mengapa dia menggunakan pedang pemakaman bunga sebelumnya. Dia ingin mengintimidasi mereka. Mereka mungkin tidak senang dengan gerbang binatang Myriad, tapi mereka akan lebih kejam ketika ada harta karun yang terlibat, setelah murid-murid gerbang binatang Myriad diurus. Dia tidak bisa menaruh kepercayaan pada fakta bahwa mereka akan bersikap, dan dia lebih suka mengandalkan pedang di tangannya. Ketika Lin Yun membuka matanya, dia melihat beberapa orang berlari mendekat. Mereka tidak menunjukkan niat membunuh, tapi dengan hati-hati mendekati Lin Yun dengan ekspresi ramah. Tetap saja, Lin Yun tahu bahwa mereka mungkin sedang merencanakan sesuatu karena bahkan orang bodoh pun tahu bahwa dia terluka dalam pertempuran sebelumnya. Tapi itu adalah pertanyaan tentang seberapa terlukanya dia. Yang terpenting, Lin Yun adalah murid dari Master Pedang Yao Guang.
Jadi mereka merasa bahwa Lin Yun tidak akan membunuh mereka seperti kultivator iblis. Jika Lin Yun masih bisa melakukan perlawanan, mereka akan menunjukkan kepedulian mereka pada luka-lukanya. Tapi jika Lin Yun tidak dalam keadaan yang baik, itu adalah pertanyaan tentang milik siapa teratai emas itu. Mereka terkejut ketika mereka melihat Lin Yun membuka matanya, dan tatapan mereka berubah. Pemimpin tim tersenyum, "Saudara Lin, kami sudah mengagumimu sejak lama. Bagaimana dengan lukamu? Apakah kamu masih baik-baik saja?" Tapi Lin Yun hanya meraih pedang pemakaman bunga dan mengayunkannya ke bawah, langsung membelahnya menjadi dua. Saat dia menyarungkan pedangnya, dia berdiri dan melihat sekeliling, kematian bagi siapa saja yang berani mendekat. Apakah mereka pikir dia bodoh? Mereka seharusnya membantu sejak dulu jika mereka mengaguminya. Ketika 10 mayat aneh jatuh dari langit, ini langsung menghilangkan pikiran semua orang, dan banyak orang dengan enggan pergi. Setelah membumbung tinggi ke langit, Lin Yun mendarat di telapak tangan patung Buddha, menunggu teratai emas turun. Betapa lambatnya. Lin Yun meletakkan pedangnya ke samping dan memejamkan mata untuk menyesuaikan kondisinya sambil menunggu teratai emas turun. Lil, ungu dan lil, merah mungkin tidak bersamanya, tapi dia masih memiliki pedang pemakaman bunga. Bab 1607 Patung Buddha. Tanah di bawah patung Buddha emas berlumuran darah dan mayat. Hanya Lin Yun yang tersisa. Semua murid gerbang binatang buas telah mati tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki motif tersembunyi dengan mendekatinya sebelumnya. Serangan itu mengejutkan semua orang, dan mereka sekarang menyadari bahwa itu bukanlah kebohongan bahwa mereka baru saja melewati kematian. Nama pedang itu adalah bunga pemakaman. Dia seperti dewa iblis, mengambil nyawa saat dia menghunus pedangnya. Jika dia menghunus pedangnya lebih awal, Lu Chen mungkin tidak akan mampu menahan 10 jurus. Jangan terlalu yakin tentang itu. Lagi pula, Lu Chen sudah kehabisan akal saat Lin Yun menghunus pedangnya. Saat pemakaman bunga terhunus, siapa yang bisa menyainginya? Ayo pergi. Dengan pemakaman bunga di sini, tidak ada yang bisa mendapatkan teratai emas. Selain murid utama dari sekte yang kuat, siapapun yang pergi ke sana akan mati. Desahan bergema dari sekeliling saat mereka pergi. Tidak ada yang baik atau buruk di medan perang tandus kuno karena semua orang datang ke sini dengan keinginan. Jika mereka tidak bersaing, mereka tidak akan bisa menonjol. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan teratai emas? Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mereka awalnya ingin mencobanya, tapi mereka menghilangkan pikiran itu setelah Lin Yun menghunus pedang pemakaman bunga 2 kali. Mereka terintimidasi oleh pedang itu, dan mereka juga takut dengan ketegasan Lin Yun. 10 orang yang naik semuanya terbunuh bahkan sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Lin Yun, mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Dengan sangat cepat, tempat ini menjadi kosong, dengan Lin Yun ditinggalkan. Setelah Lin Yun memejamkan mata, teratai emas akhirnya mendarat di telapak tangan Buddha itu. Jaraknya 1000 meter darinya. Saat cahaya keemasan yang menyilaukan menyembur keluar dari teratai emas, itu disertai dengan aroma tak terbatas yang mengembun menjadi cairan keemasan yang merembes dari kelopaknya. Sebuah telapak tangan kolosal turun ke danau spiritual emas. Duduk di tepi danau, Lin Yun mencabut pedang pemakaman bunga, dan pedang itu mulai melahap aroma yang dikeluarkan teratai emas. Sungguh energi spiritual yang padat. Tidak heran itu adalah harta yang tak ternilai dari jalan Buddha. Mata Lin Yun berkobar-kobar dengan api saat dia mengeluarkan sebuah biji dari kantong interspasial, biji bodi. Dia mendapatkannya dari adik laki-laki Xia Huyan saat ujian dari Sekte Pedang. Di dalamnya terdapat sebuah rune suci asal di dalamnya. Jika dia benar-benar memurnikannya, selain meningkatkan pemahamannya, itu bahkan bisa menaklukkan iblis di dalam hatinya dan digunakan untuk bertahan dari berbagai trik jahat. Lebih jauh lagi, ini juga membuatnya kebal terhadap racun. Dia tidak dapat menemukan kesempatan di masa lalu, tapi ini adalah kesempatan yang sangat baik. Setelah mengambil keputusan, Lin Yun memejamkan mata sambil memegang benih bodi dan mulai mengedarkan kitab pedang pemusnah dunia naga dan sutra pedang langit ilahi. Dia memurnikan benih bodi dengan sutra pedang jagat suci dan memurnikan teratai emas dengan kitab pedang pemusnah dunia naga Phoenix, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ketika ia memurnikannya, ia dapat mendengar nyanyian Buddha di dalam telinganya, dan cahaya yang ia pancarkan tiba-tiba menjadi murni dan agung. Cahaya Buddha dari biji bodi dan teratai emas mengalir ke dalam tubuhnya, dan cahaya Buddha dari biji bodi terbentuk menjadi berbagai macam rune yang masuk ke dalam istananya yang dalam. Saat rune tersebut saling terkait,
mereka berkembang menjadi rune suci asal dari benih Bodhi. Teratai emas juga memiliki sebuah rune suci asal dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya menyatu. Rune suci tersebut kemudian terbang menuju sayap gagak emas yang tumbuh di belakangnya. Sementara itu, pedang pemakaman bunga diam-diam menyerap aromanya, dan aromanya terus-menerus menyegarkan pedang itu. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang yang terletak jauh di dalam medan perang tandus kuno, ada ramuan suci yang sedang mekar dan fenomena megah bermekaran di langit dalam bentuk cahaya aurora. Tempat ini bukan hanya tanah yang berharga, tetapi juga melahirkan harta yang sangat berharga. Yan Kong, yang ditugaskan untuk mengejar murid-murid sekte pedang, sedang berkultivasi di hadapan ramuan suci, dan kultivasinya telah mencapai ketinggian yang menakutkan dengan tanda-tanda membuat terobosan. Dia juga berada di alam pulsa naga keempat, tetapi aura yang dia pancarkan jauh lebih kuat dari Lu Chen. Yang pertama seperti lautan, sedangkan yang terakhir bahkan tidak bisa dianggap sebagai danau. Beberapa sosok melesat melintasi langit dan muncul di hadapan Yan Kong. Beberapa dari mereka adalah murid-murid sekte Suantian, tetapi sebagian besar adalah murid-murid sekte besar dan dengan hormat berdiri di hadapan Yan Kong. Ketika Yan Kong membuka matanya, cahaya dingin melintas di dalam pupil matanya, bagaimana hasilnya? Melaporkan kembali kepada kakak senior, murid-murid sekte pedang kurang lebih sudah berkumpul, dan kita bisa bergerak kapan saja. Oh! Ketertarikan Yan Kong tergelitik dengan kegembiraan di wajahnya. Dia secara alami tidak berani memperlakukan tugas yang diberikan kepadanya oleh Qin Tian dengan enteng, tetapi terlalu lambat untuk membunuh mereka satu persatu. Lebih efisien untuk menunggu mereka berkumpul sebelum membunuh mereka. Bagaimana dengan Lin Yun? Ada berita tentang dia? Yan Kong bertanya. Tidak ada apa-apa tentang dia. Sepertinya dia tiba-tiba menghilang. Mungkin dia meninggal di suatu tempat. Seorang murid menjawab. Lin Yun baru saja muncul di hari yang sama, jadi tidak ada cukup waktu untuk berita kemunculannya menyebar. Tapi Yan Kong membantah, itu tidak mungkin. Keberuntungan orang itu tidak seburuk itu, belum lagi dia tidak akan mati dengan mudah karena dia adalah murid master pedang Yao Guang. Itu berarti dia bersembunyi di suatu tempat, kalau begitu. Seorang murid berkata. Menganggukkan kepalanya, Yan Kong menjawab, ada kemungkinan, tapi dia berhati-hati, dan dia tidak akan mengungkapkan dirinya sendiri jika dia tidak cukup kuat. Tapi itu tidak masalah karena aku tidak percaya dia akan terus bersembunyi ketika semua murid sekte pedang sudah mati. Panggil murid-murid sekte lain bersama-sama. Dimengerti. Seorang murid menjawab dan dengan cepat meninggalkan lembah ini. Setengah hari kemudian, teratai emas sudah layu, dan benih Bodhi di telapak tangan Lin Yun juga hilang. Rune di istananya yang dalam telah terkondensasi menjadi rune suci, memancarkan aura suci dan damai. Ketika rune suci saling terkait, mereka membentuk pagoda 7 lapis, memancarkan aura yang mendominasi. Ini berarti bahwa benih Bodhi telah sepenuhnya dimurnikan dan dipadatkan menjadi pagoda di lautan kesadarannya. Pagoda yang berdaulat, kebal terhadap semua kejahatan. 6 kata itu muncul di benak Lin Yun. Benih Bodhi mengandung rune suci pagoda, memancarkan aura kuno dan mantra Buddha yang mendalam. Ketika Lin Yun membuka matanya, pupil matanya bersinar terang, membuatnya terlihat seperti Arhat. Secara bersamaan, aura yang kuat melonjak di dalam tubuhnya, dan samudra asal naga tumbuh dari 100.000 kaki menjadi 130.000 kaki. Kultivasinya juga meningkat dengan lancar dari yang lebih rendah ke alam denyut nadi kedua yang lebih besar. Dia awalnya mengira teratai emas bisa mendorong kultivasinya ke puncak, tapi itu hanya berhenti pada yang lebih besar. Menggilat bibirnya, Lin Yun masih belum puas. Tapi itu tidak masalah karena dia sudah mendapatkan panen yang cukup, dan dia merasa pemahamannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemahaman fotogeniknya selangkah lebih maju dengan bantuan biji Bodhi. Saat itu juga, pedang pemakaman bunga mulai bergetar di udara. Pedang itu diselimuti oleh puluhan ribu kelopak bunga, dan setiap kelopak bunga memancarkan cahaya keemasan yang tampak seperti api. Ketika dia membuka matanya melalui pedang pemakaman bunga, Lin Yun bisa melihat dirinya sendiri, dan dia berubah menjadi garis-garis terbang saat pedang pemakaman bunga memanggilnya. Ketika Lin Yun memegang pedang pemakaman bunga, dia diselimuti oleh api keemasan. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya kemudian berkumpul untuk membentuk naga menyala keemasan yang mengalir ke pedang pemakaman bunga. Pedang pemakaman bunga berangsur-angsur menjadi berat di tangan Lin Yun, dan pola pada pedang itu bersinar seperti api. Saat pedang pemakaman bunga bergetar, aura Buddha yang samar dipancarkan darinya. Lin Yun menyarungkan pedangnya sebelum memanggil sayap gagak emas.
Ketika sayap gagak emas terbuka, semua bulu-bulunya mulai berkobar. Rune suci asal di teratai emas adalah rune suci yang dikaitkan dengan api. Setelah terukir di sayap gagak emas, ia memberikan atribut api pada sayap gagak emas. Ketika dia mengepakkan sayapnya, semua yang ada di dalam pandangannya langsung diselimuti api, dan awan hitam di langit menghilang. Kekuatan api mengejutkan Lin Yun karena dia sebelumnya menggunakan niat pedang kubah surgawi untuk membubarkan awan hitam di langit, tapi sekarang dia bisa melakukan hal yang sama dengan api saja. Dia tidak yakin apakah api suci itu terlalu kuat atau sifat Buddha teratai emas yang mengekang awan iblis. Api berkobar selama 1 jam sebelum akhirnya mereda. Selain patung Buddha, semua yang ada di hadapannya hancur dilalap api. Tepat ketika Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, telapak tangan patung Buddha tempat dia berdiri mulai bergetar, dan gelombang aura Buddha menyapu keluar dari patung itu, mendistorsi ruang di sekitarnya. Aku harus pergi. Wajah Lin Yun berubah. Mengepakkan sayap gagak emas di belakangnya, dia melayang ke langit seperti matahari. Ketika Lin Yun melayang di langit, dia terkejut melihat patung Buddha membalikkan tangannya, dan ruang itu seketika menjadi terdistorsi. Jika Lin Yun selangkah lebih lambat, dia mungkin sudah tertekan di ruang itu. Ketika telapak tangan patung Buddha jatuh ke tanah, tanah retak dengan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Saat wilayah itu terus runtuh, lantai runtuh, dan ini membuat wajah Lin Yun berubah. Dia menyadari bahwa ini bukanlah sebuah patung, tetapi seorang ahli jalan Buddha yang menjadi orang suci dengan mengandalkan fisiknya saja. Ketika Lin Yun merasa tidak yakin, patung Buddha itu bergerak lagi dan cahaya keemasan memancar dari telapak tangannya, turun ke arah Lin Yun. Ruang di sekitarnya berhenti, dan Lin Yun tidak bisa mengedarkan asal-usul naga atau vitalitasnya. Seolah-olah semuanya telah disegel di bawah aura Buddha itu. Ini membuat kulit kepala Lin Yun mati rasa karena ini adalah aura orang suci. Dia merasa tulang-tulangnya akan runtuh di bawah telapak tangan itu, yang membuat wajahnya jelek. Tapi di saat kritis, rune suci pagoda di istananya yang dalam memancarkan cahaya yang lemah. Bab 1608 Pendekar Pedang dari Biara Vajra. Saat cahaya keemasan meledak dari rune suci pagoda di istana Lin Yun yang dalam, itu membentuk pagoda 7 lapis. Pagoda 7 lapis di istananya yang dalam dapat dianggap sebagai pagoda Buddha, dan pagoda itu dimaksudkan untuk memuji pahala dalam agama Buddha. Selain itu, pagoda ini juga dapat menaklukkan iblis dan mengalahkan kejahatan. Rune suci pagoda sangat langka, bahkan di antara rune suci lainnya, dan banyak orang yang berkuasa dalam pemujaan Buddha mungkin tidak dapat memahaminya. Ketika pagoda 7 lapis muncul di hadapannya, telapak tangan raksasa yang dapat dengan mudah merenggut nyawanya berhenti. Setelah api emas dipadamkan dari sayap gagak emas, Lin Yun dapat mengedarkan vitalitas dan asal naganya karena pembatasan sebelumnya telah diselesaikan. Itu berbahaya. Lin Yun berkata dengan rasa takut yang tersisa saat dia menyeka keringat dari dahinya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa ceroboh di medan perang tandus kuno, atau dia mungkin akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati. Seharusnya dia tidak menggunakan api untuk membakar patung Buddha tadi. Ketika patung Buddha itu perlahan-lahan menarik tangannya, patung itu tenggelam ke dalam tanah. Patung itu terlalu berat dan segera jatuh ke dalam tanah setelah kehilangan penyangganya. Patung itu jatuh melalui urat api bawah tanah dalam waktu singkat dan jatuh ke dalam magma. Daerah itu sangat menakutkan. Banyak mayat mengambang di atas magma, tetapi patung emas itu dengan tenang duduk di dalamnya. Ketika mantra Buddha bergema, mayat-mayat itu dibebaskan dari penderitaan mereka, dan sebuah pemandangan yang megah muncul di hadapan Lin Yun. Beberapa jiwa dari para ahli kuno terbang keluar dari tanah. Mereka telah menderita untuk waktu yang lama dan akhirnya dibebaskan hari ini. Hal ini membuat Lin Yun melebarkan mulutnya karena ahli sekte Buddha itu mengusir orang mati bahkan setelah kematiannya. Hal ini membuatnya sangat menghormati ahli ini, dan dia membungkuk, "Senior, saya minta maaf atas apa yang saya lakukan sebelumnya." Dia mengepakkan sayap gagak emas dan pergi setelah membungkuk. Beberapa lama kemudian, dia berbalik. Dia tidak tahu apakah itu salah persepsinya, tetapi dia merasa bahwa patung Buddha telah mengangkat kepalanya dan menatapnya bahkan dari jarak beberapa ribu mil jauhnya. Ini tidak akan menjadi surat wasiat yang tersisa, kan? Lin Yun bergumam sebelum dia menarik kembali pandangannya. 3 hari kemudian, Lin Yun membuka matanya dan menghembuskan nafas di atas gunung bersalju. Dia telah benar-benar memurnikan teratai emas selama 3 hari terakhir, dan kultivasinya telah mencapai puncak alam pulsa naga kedua. Selain itu, dia juga lebih mahir dalam mengendalikan api suci teratai emas dan pagoda.
Apakah tidak ada orang dari Sekte Pedang di sini juga? Lin Yun mengerutkan alisnya setelah mengeluarkan medali. Tidak ada reaksi darinya. Tapi medan perang tandus kuno sangat besar, dan skalanya adalah beberapa ibu kota. Jadi tidak aneh jika dia tidak bertemu dengan siapapun dari Sekte Pedang. Pilar cahaya hitam membumbung tinggi ke langit dan menembus awan iblis. Ketika awan iblis meledak, sinar matahari bersinar. Itu tampak seperti pilar emas yang turun dari langit. Gunung yang diselimuti cahaya itu bersinar, menampakkan semua bangunan di atas gunung. Ketika awan iblis berkumpul lagi, istana-istana itu dengan cepat menghilang. Reruntuhan. Mata Lin Yun berbinar. Itu adalah reruntuhan kuno. Harta karun biasa, seperti obat mujarab suci, tidak langka di medan perang tandus kuno dan dapat ditemukan di mana-mana. Tapi tidak banyak reruntuhan kuno yang lengkap. Saat jantung Lin Yun berdenyut, api mulai berkobar di dalam pupil matanya. Reruntuhan kuno setara dengan pil suci kuno, teknik rahasia, dan harta karun kuno. Obat mujarab suci tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka karena mereka akan memperkuat fondasi sekte. Ini adalah salah satu alasan mengapa Sekte Xuantian bisa bangkit begitu cepat, dan yang lainnya adalah Tian Xuanzi. Tanpa keberadaan yang menantang surga seperti Tian Xuanzi, Sekte Xuantian tidak akan bisa menambal teknik bela diri kuno yang tidak lengkap dengan begitu cepat. Ayo pergi. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu. Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa wilayah itu diselimuti kegelapan. Jika bukan karena ahli alam nadi naga yang mampu melihat menembus kegelapan, dia tidak akan berbeda dengan orang buta di wilayah ini. Ada sebuah gunung megah di hadapannya yang membuat manusia terlihat kecil jika dibandingkan. Aku seharusnya berada di tempat yang tepat. Lin Yun bergumam saat dia turun dari langit dan merasakan aura suci yang datang dari gunung. Jika bukan karena aura ini, gunung ini tidak akan berbeda dengan gunung yang tandus. Tapi ini juga berarti harus ada warisan untuk melepaskan tekanan seperti itu. Kekuatan apa? Siapa orang itu? Dia hanya berada di alam pulsa naga tingkat kedua, tapi vitalitasnya sangat kuat. Lin Yun. Lin Yun menarik banyak perhatian saat dia turun. Dia tidak berniat menyembunyikan kultivasinya saat dia terbang. Vitalitasnya mendidih dan bahkan lebih kuat daripada mereka yang berada di puncak alam nadi naga denyut nadi ketiga. Dengan vitalitas yang begitu kuat, dia seperti cahaya dalam kegelapan, dan kedatangannya secara alami menarik perhatian banyak orang. Murid Master Pedang Yao Guang, Bunga Bangkai. Itu dia. Dia membantai hampir 100 orang dari gerbang Myriad Beast sendirian. Orang itu sedikit sombong. Banyak tatapan tertuju pada Lin Yun, memberikan perasaan bahwa dia telah menjadi target. Di antara tatapan itu, banyak aura kuat yang jauh melebihi Lu Chen. Ini berarti mereka adalah jenius teratas dari sekte yang kuat, ahli dari domain lain, atau kultivator iblis. Lin Yun diam-diam mengedarkan pernapasan kura-kura hitam dan mengubah lokasinya beberapa kali. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghilang di tengah kerumunan, dan semua tatapan padanya juga menghilang. Ini karena Lin Yun telah belajar dari patung Buddha, saya harus berhati-hati. Dia bisa merasakan bahwa orang-orang yang datang ke sini tidak hanya kuat tetapi juga berhati-hati, dan kebanyakan dari mereka memiliki rasa takut yang tersisa di dalam pupil mata mereka. Hal ini mudah untuk dipahami. Semua orang yang datang ke sini adalah murid dari sekte yang kuat. 8 sekte yang kuat lebih mementingkan warisan kuno, yang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ramuan suci. Setelah Lin Yun menghindari tatapan di sekitarnya, dia mendaki gunung. Gunung hitam ini misterius, dan dia hanya bisa melihat cahaya redup. Sepanjang jalan, dia melihat banyak jalan yang rusak dan mayat yang dimutilasi. Ini berarti ada seseorang yang selangkah lebih maju darinya, dan struktur gunung itu rumit, seperti labirin. Bangunan-bangunan yang lengkap itu kosong tanpa sesuatu yang berharga. Jadi Lin Yun menggunakan niat pedang kubah surgawi untuk merasakan secara singkat dan menyadari bahwa aura suci datang dari puncak gunung, tekanan datang dari puncak gunung. Tidak membuang waktu, Lin Yun langsung menuju ke puncak gunung. Tapi semakin tinggi dia pergi, semakin menakutkan tekanan di sekitarnya. Bahkan ada tanda-tanda pertempuran di banyak istana, tapi tidak ada yang berharga. Lin Yun berharap Lil Red ada bersamanya di saat-saat seperti ini. Lin Yun tidak senang karena dia tidak bisa melihat siapapun setelah mendaki gunung, apalagi harta karun. Jika Lil Red ada di sini, mungkin dia tidak akan meninggalkan apapun, berdasarkan temperamennya. Saat itu, aura menakutkan menyapu dari puncak gunung. Lokasi dia berdiri memancarkan cahaya menyilaukan yang menyapu keluar dari gunung dan disertai dengan aura mematikan yang menakutkan.
Hal ini membuat Lin Yun mengerutkan alisnya sekali lagi karena itu adalah aura ini lagi, aura yang telah menembus awan iblis sebelumnya. Tapi karena dia terlalu jauh sebelumnya, dia tidak mendeteksi aura yang sangat mematikan itu. Ini membuatnya penasaran dengan gunung hitam ini. Itu membuat Lin Yun merasa bahwa itu adalah gunung yang sudah mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya dan tidak ada tulang belulang para ahli kuno. Ini tidak seperti warisan kuno yang dia harapkan. Dia tahu dia harus mencapai puncak untuk mencari tahu apa yang salah. Begitu saja, Lin Yun menghabiskan 1 jam terbang sebelum tiba di tempat tujuannya, di mana aura mematikan meledak. Ada sebuah panggung dengan dinding yang menjulang tinggi di ujungnya. Bagian atas dinding adalah puncak gunung ini, dan dinding itu memiliki lapisan kabut yang mengalir ke bawah yang membuatnya terlihat seperti air terjun. Adapun asal-usul air terjun hitam, itu berasal dari pedang yang ditancapkan di puncak gunung. Dia langsung tahu bahwa pedang itu adalah harta karun. Bagaimanapun, untuk aura mematikan yang menakutkan seperti itu masih ada bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa pedang itu adalah harta karun kuno. Ada banyak pilar yang rusak di peron, termasuk istana yang runtuh. Lingkungan sekitar dipenuhi oleh orang-orang yang datang dari berbagai kekuatan. Tidak ada yang ingin membiarkan siapapun mencapai puncak, jadi perkelahian secara alami terjadi. Aura mematikan menyapu keluar sebelumnya karena pertarungan di sini terlalu intens. Lin Yun bersembunyi di dalam kegelapan dan mengangkat kepalanya untuk melihat pedang itu. Beberapa ribu kaki tidak jauh, tapi aura mematikan itu seperti kabut yang menyelimuti pedang itu. Dengan demikian, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas pedang itu. Energi neter. Lin Yun sangat terkejut. Dia tidak yakin sebelumnya, tapi dia yakin sekarang bahwa aura mematikan itu adalah energi bawah murni. Energi neter di dalam pedang ini beberapa ratus kali di atas nether flower yang dia murnikan di masa lalu, jadi apa artinya itu? Sebuah nether flower memungkinkan dia untuk mencapai tahap kelima dalam sutra pedang langit ilahi, tapi pedang ini cukup untuk seluruh puncak Sen Xiao. Sutra pedang langit ilahi menurun karena laut neter dihancurkan, dan sulit untuk menemukan energi neter di dunia ini. Tapi jika dia bisa membawa pedang ini kembali ke puncak Sen Xiao, maka pedang ini akan bisa bangkit kembali. Jadi Lin Yun bertekad untuk mendapatkan pedang ini, apapun yang terjadi. Orang harus tahu bahwa puncak Sen Xiao memiliki salah satu dari 6 jurus pedang terkuat dalam sekte pedang. Karena panggungnya luas, ada banyak ahli yang bertarung. Setidaknya ada 7 atau 8 di alam pulsa naga keempat, tapi mereka tidak lebih kuat dari Lu Chen. Meski begitu, Lin Yun memutuskan untuk terus menonton. Dia yakin pasti ada ahli di gunung ini karena rasa bahayanya dari niat pedang kubah surgawi tidak akan berbohong padanya. Tapi tidak ada yang muncul, bahkan setelah setengah dari orang-orang di peron itu terbunuh. Tepat ketika Lin Yun mulai kehilangan kesabarannya, manusia emas di lautan pedangnya bergetar, dan dia bisa merasakan gumpalan ketakutan. Detik berikutnya, sinar pedang terbang keluar. Sinar pedang itu sangat padat, dan tulisan yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Di belakang sinar pedang itu ada ilusi Buddha yang menerangi seluruh panggung. Ketika sinar pedang itu terbang, selain dari beberapa di alam pulsa naga keempat, senjata dan rasi bintang semua orang terpecah menjadi 2. Pedang penakluk iblis. Wajah beberapa jenius alam nadi naga denyut keempat berubah karena mereka segera tahu siapa itu. Itu pasti pendekar pedang biara Vajra, Xuan Feng. Bab 1609 artefak ilahi yang tak terkalahkan. Pertarungan segera berhenti ketika mereka melihat Xuan Feng. Tidak ada aturan di medan perang tandus kuno, selain yang kuat memangsa yang lemah. Para jenius generasi emas dari sekte besar bisa menganggap orang lain sebagai semut yang harus disembelih. Tapi di hadapan murid-murid utama dari sekte-sekte yang kuat, mereka tidak ada apa-apanya. Para jenius alam nadi naga pulsa keempat di peron bahkan tidak berani menatap Xuan Feng. Mereka takut mereka akan mati jika menyinggung perasaannya. Bagaimanapun, Xuan Feng bukanlah orang yang baik hati. Sebagai pengguna pedang biara Vajra, dia bisa membunuh sesuka hatinya, dan pedang itu memiliki asal-usul yang sangat besar. Dikabarkan sebagai artefak suci kemuliaan yang telah diwariskan di biara Vajra selama ribuan tahun, dari generasi ke generasi. Sekelompok orang muncul di belakang Xuan Feng. Ada beberapa yang kultivasinya mencapai puncak alam pulsa naga pulsa keempat. Mereka semua terpancar dengan vitalitas yang kuat. Setelah mencapai alam pulsa naga denyut ketiga, seseorang akan mengubah vitalitas mereka. Di alam nadi naga denyut keempat, seseorang akan mengubah tulang mereka. Jadi, bahkan jika mereka tidak mempraktikkan teknik pemurnian tubuh apapun,
Kultivator di alam nadi naga denyut keempat umumnya memiliki fisik yang kuat, dan bahkan artefak suci pun akan mengalami kesulitan untuk mematahkan pertahanan mereka. Jika mereka telah mempraktikkan teknik pemurnian tubuh sebelumnya, fisik mereka akan mencapai ketinggian yang lebih menakutkan. Setelah mencapai puncak alam nadi naga pulsa keempat, sumsum giok akan lahir di dalam tulang. Tidak hanya dapat menyehatkan vitalitas kultivator, itu bahkan dapat memperkuat asal-usul naga kultivator. Alam nadi naga pulsa ketiga adalah ambang batas, dan siapapun yang bisa melewatinya akan mengalami peningkatan kekuatan yang luar biasa. Jika Lin Yun tidak memiliki fondasi yang menakutkan dan pedang pemakaman bunga, akan sulit baginya untuk membunuh Lu Chen. Kemudian lagi, itu dengan prasyarat bahwa lawannya tidak berniat untuk lari, atau akan lebih sulit baginya untuk membunuh mereka. Kemudian lagi, sekarang berbeda. Dia menggenggam rune suci pagoda dan api suci teratai emas setelah memurnikan teratai emas dan benih bodi dan mencapai puncak alam denyut naga denyut nadi kedua. Bahkan jika dia tidak menghunus pedangnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Lu Chen. Wajah semua orang di peron menjadi jelek ketika mereka melihat Xuan Feng. Mereka semua berada di alam pulsa naga keempat, tetapi jarak antara mereka dan Xuan Feng terlalu jauh. Asal mula naga Xuan Feng seperti matahari yang cerah, sementara mereka tidak berbeda dengan kunang-kunang. Enyahlah. Xuan Feng berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Xuan Feng, karena tidak membunuh kami. Semua orang di peron menghela nafas lega dan berterima kasih kepada Xuan Feng sebelum pergi. Kakak senior, kita seharusnya membuat mereka meninggalkan sesuatu sebelum membiarkan mereka pergi. Gunung ini mungkin sudah mati, tapi pasti ada warisan kuno. Aku yakin orang-orang itu telah mendapatkan cukup banyak karena mereka bisa datang ke sini. Orang jenius terkuat kedua dari biara Vajra, Xuan Jian, berkata dengan niat membunuh yang dingin muncul di dalam pupil matanya. Orang ini misterius karena dia mengenakan topeng yang menutupi setengah dari wajahnya. Itu benar. Terlalu mudah bagi mereka. Mengapa aku tidak mengejar mereka dan menghajar mereka? Chang Yun ikut berteriak. Dia adalah murid generasi Chang, dari biara Vajra, satu generasi lebih rendah dari Xuan Feng dan Xuan Jian, tapi dia dengan cepat menjadi kuat. Karena dia mengalami berbagai pertemuan di medan perang tandus kuno, dia mengambil risiko beberapa hari yang lalu dan mencapai alam pulsa naga keempat. Di kelompok ini, posisinya hanya di urutan kedua setelah Feng Xuan dan Feng Jian. Saat Xuan Feng mengangkat kepalanya, dia berkata, tidak perlu. Hasil panen mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang Nether Sein. Sebelum orang-orang di peron itu bisa pergi, mereka semua dibantai. Melihat dari jauh, siapapun bisa tahu bahwa kelompok orang ini tidak sederhana. Menilai dari pakaian mereka, kau tidak bisa menemukan sekte manapun di domain tandus kuno dengan pakaian mencolok seperti itu, selain dari kediaman Giok Zamrud. Xuan Feng, sudah lama sekali. Orang yang berbicara adalah murid utama dari kediaman Giok Zamrud, Chen Tao, yang memperoleh fisik harta karun mengkilap. Kamu sendiri tidak lamban. Xuan Feng tidak terkejut dengan kedatangan Chen Tao. Tapi hanya ada satu pedang Nether Sein, yang berarti semua orang selain dia adalah musuh. Lumayan, kurasa, kata Chen Tao, melihat sekeliling. Ketika dia melihat pedang suci tertancap di dinding, matanya menjadi lurus, dan dia bergumam, ini mungkin artefak suci penguasa. Artefak suci berdaulat hanya yang kedua setelah artefak ilahi. Selain terukir dengan ketujuh roh kemuliaan yang terukir di atasnya bahkan membentuk rasi bintang yang berdaulat. Ini berarti bahwa artefak suci berdaulat akan menarik kekuatan rasi bintang berdaulat dengan kekuatan penuh. Inilah sebabnya mengapa artefak suci berdaulat dikenal tak terkalahkan di bawah artefak ilahi. Tapi Xuan Feng acuh tak acuh. Dia sudah lama menyadari bahwa pedang Nether Sein adalah artefak Sein berdaulat, hanya saja itu rusak parah. Aura mematikan yang mengalir di dinding adalah inti dari pedang Nether Sein, dan tidak lagi sekuat sebelumnya setelah bertahun-tahun. Tapi meski begitu, ini tidak akan mengubah fakta bahwa pedang Nether Sein ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Tetapi bahkan jika ada 1 dari 10.000 kesempatan untuk memperbaikinya, itu sudah cukup bagi orang-orang seperti Sein Pedang Bercahaya dan Tian Xuanzi untuk memperebutkannya. Bahkan jika tidak mungkin untuk memperbaikinya, itu masih menarik bagi seorang suci. Jadi tidak mungkin Chen Tao dan Xuan Feng membiarkan pedang ini jatuh ke tangan orang lain. Kenapa aku tidak ikut bersenang-senang untuk artefak suci berdaulat ini? Sebuah suara dingin bergema ketika kediaman Zamrud Giok dan biara Vajra berhadapan. Tidak lama kemudian, sekelompok pendekar pedang muncul di wilayah ini, dan pemimpinnya adalah Xiao Kui, murid utama Paviliun Pedang Surgawi.
Mereka juga memiliki formasi yang sangat besar, tidak lebih lemah dari biara Vajra. Saat ketiga pihak berhadapan, tidak ada yang berani bergerak, membuat hati semua orang berdebar. Mereka bersukacita karena mereka tidak ikut serta dalam kompetisi. Bagaimanapun, Xuan Feng, Chen Tao, dan Xiao Kui adalah orang-orang yang sombong dan telah menjadi jenius generasi emas sejak lama. Mereka sudah berada di puncak piramida di antara generasi muda di domain tandus kuno. Tapi tidak ada yang berani bergerak. Mereka tahu mereka akan dikeroyok oleh dua orang lainnya jika pendirian mereka terlalu kuat. Siapa cepat dia dapat. Karena biara Vajra kalian yang pertama, kenapa kalian tidak duluan? Chen Tao berkata dengan mata menyipit sambil menatap Xuan Feng. Kedengarannya bagus. Xiao Kui mengangkat alisnya. Air terjun bawah itu mematikan, dan seseorang akan mati jika tidak berhati-hati. Aku yakin kalian bisa mengatasinya sebagai murid Sekte Buddha. Kamu pikir kakak senior saya bodoh? Tidak ada yang tahu apa yang ada di atas sana, belum lagi kalian bisa saja menikam kami dari belakang. Chang Yun mengumpat. Xuan Feng menyipitkan matanya dan tidak membantah kata-kata itu. Dia sombong sebagai pendekar pedang biara Vajra, tapi dia tidak bodoh. Tidak ada siapa cepat dia dapat di dunia ini. Saya hanya mendengar sebelumnya bahwa yang lebih kuat adalah yang pertama. Kakak Xiao, aku yakin kau bisa memotong air terjun bawah ini menjadi dua dengan teknik pedang asal surgamu. Kata Xuan Feng, menatap Xiao Kui. Dikabarkan bahwa Xiao Kui telah mencapai tahap ke-9 dalam teknik pedang asal surgawi, dan serangannya yang paling kuat sebanding dengan teknik bela diri roh naga. Tatapan Chen Tao tertuju pada Xiao Kui saat mendengar itu. Dibandingkan dengan Xuan Feng, teknik pedang Xiao Kui lebih menakutkan, dengan firmamen niat pedangnya mencapai ketinggian yang mengkhawatirkan. Xiao Kui mendengus. Kamu membuatnya terdengar seperti fisik harta karun mengkilap milik kakak Chen takut pada energi bawah. Setelah mencapai tahap ke-9 dalam seni tanpa fana ilahi, seseorang akan mencapai fisik harta karun mengkilap, kebal terhadap artefak dan elemen suci. Singkatnya, tidak satu pun dari ketiganya yang bisa dipaksakan. Karena kalian bertiga sangat rendah hati, kenapa aku tidak pergi duluan? Sebuah suara bergema dari kegelapan yang mengubah wajah Chen Tao, Xiao Kui, dan Xuan Feng. Mereka yakin dengan kekuatan mereka. Jadi bagaimana mungkin seseorang berhasil menyembunyikan keberadaannya dari mereka? Ketika pandangan mereka tertuju pada pendatang baru itu, mereka melihat seorang pemuda yang mengenakan jubah biru. Saat dia perlahan-lahan mendekati mereka, ekspresi jelek di wajah mereka berangsur-angsur surut. Lin Yun. Sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun, murid-murid di samping mereka berseru. Chen Tao, Xiao Kui, dan Xuan Feng belum pernah berinteraksi dengan Lin Yun sebelumnya, tapi sesama murid mereka secara alami melihat Lin Yun di pertemuan kolam surgawi. Adapun Chang Yun, dia bahkan pernah menjalin hubungan dengan Lin Yun. Tapi mereka terkejut dan tidak percaya di wajah mereka. Usia Lin Yun tidak berbeda dengan mereka, dia bukan siapa-siapa 1 atau 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa berbicara dengan para ketua murid secara langsung. Bibir Chang Yun bergerak-gerak, dan dia bertanya-tanya apakah Lin Yun sudah gila. Murid-murid kepala dari 3 sekte yang kuat tidak berani bergerak, tapi Lin Yun berani bersikap sombong ketika dia hanya berada di alam pulsa naga kedua. Tidakkah dia tahu bagaimana, kematian, dieja? Ini aku. Lin Yun berkata sambil berjalan menuju dinding, kesombongannya membuat ketiga murid sekte itu tercengang. Apakah Lin Yun baru saja mengabaikan mereka? Wajah Chen Tao, Xuan Feng, dan Xiao Kui tenggelam karena bahkan Guru Chen pun tidak berani bersikap sombong di hadapan mereka. 2 sinar pedang terbang ke arahnya di detik berikutnya, datang dari Xuan Feng dan Xiao Kui. Kedua pendekar pedang itu memiliki emosi yang berapi-api dan menghunus pedang mereka tanpa ragu-ragu. Mereka mungkin merasa keberatan untuk menyentuh Lin Yun saat mereka berada di luar, tapi tidak ada yang akan peduli dengan identitas Lin Yun sebagai murid master pedang Yao Guang saat berada di padang tandus kuno. 2 sinar pedang yang mereka lepaskan seperti 2 ekor binatang buas yang menerjang ke arah Lin Yun, dan sinar pedang mereka bisa terlihat bahkan dari jarak 100 mil jauhnya. Bab 1610 Jangan paksa aku. Tidak diragukan lagi, murid-murid utama dari masing-masing sekte yang kuat itu kuat. Sinar pedang mereka membuat seluruh gunung bergetar, dan 2 sinar pedang dengan cepat merobek peron, dan sosok Lin Yun menghilang. Itu hanya serangan biasa dari Xuan Feng dan Xiao Kui, tapi tetap saja menakutkan untuk menyebabkan kehancuran seperti itu. Ini membuat semua orang di gunung tercengang dengan mulut terbuka lebar, dan mereka akhirnya tahu apa artinya menjadi seorang jenius dari generasi emas.
Tidak ada yang begitu mengesankan tentang murid Master Pedang Yao Guang. Xiao Kui menyarungkan pedangnya dengan rasa jijik yang melintas di kedua bola matanya. Dia pantas mendapatkannya. Seekor lalat di alam nadi naga pulsa kedua berani mencampuri urusan kita. Akan lebih baik jika Guru Wo Chen yang datang. Xuan Feng berkomentar dengan acuh tak acuh. Mereka mungkin tidak bersahabat satu sama lain, tetapi mereka mengakui kekuatan satu sama lain. Hanya Guru Wo Chen yang berada di level yang sama dengan mereka, dan siapapun yang berani melihat mereka sendirian adalah orang berdosa. Saat gunung bergetar, sinar pedang mengubah banyak mayat di tanah menjadi abu, dan keributan di peron berlangsung lama. Bukankah kalian berdua sedikit berlebihan? Sebuah suara bergema dari awan debu, dan siluet kabur secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Ketika Lin Yun melambaikan tangannya, angin kencang menerbangkan awan debu itu. Peron itu berantakan, tapi semuanya sudah bersih saat Lin Yun melambaikan tangannya. Ketika Lin Yun muncul di hadapan semua orang tanpa cedera, mereka melihat tanda naga yang bersinar di permukaan tubuhnya, mengejutkan Xuan Feng dan Chen Tao. Sesama murid mereka juga terkejut karena Lin Yun sebenarnya baik-baik saja di bawah serangan dua orang ahli alam nadi naga tingkat 4. Tapi bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika semua orang merasa tidak yakin, Xuan Jian tiba-tiba mendorong telapak tangannya keluar, mengeksekusi tapak tangan Tugu Suci. Ketika dia diselimuti cahaya Buddha, sebuah monumen hijau muncul di atasnya, dan telapak tangan raksasa turun dari langit. Genggaman naga biru. Lin Yun tidak panik saat menghadapi serangan yang datang. Seolah-olah dia sudah memprediksinya. Saat badai petir berkumpul, cakar naga turun dari langit, menghancurkan telapak tangan raksasa itu sebelum mendarat di dada Xuan Jian. Hal ini membuat darah menetes dari bibir Xuan Jian saat dia mundur beberapa langkah dengan keterkejutan yang tercermin di pupil matanya. Dia berada di puncak alam nadi naga denyut nadi keempat, dan tulang-tulangnya sebanding dengan artefak suci. Serangan itu masih tidak bisa melukai organ dalamnya, dan dia hanya menderita beberapa luka ringan. Tapi itu tidak masuk akal karena dia seharusnya tidak terluka sama sekali dengan kesenjangan besar dalam kultivasi mereka. Kamu mulai membuatku kesal. Mata Lin Yun bersinar dingin, dan dia menghunus pedangnya, mengeksekusi bentuk pedang surgawi. Ketika Lin Yun mengeksekusi sutra pedang langit ilahi dan kanon pedang pemusnah dunia naga, 36 sosok muncul di belakangnya, mengayunkan pedang, masing-masing seperti lapisan surga. Saat 36 lapisan surga tumpang tindih, sinar pedang yang agung terbang keluar. Hal ini membuat wajah Chen Tao, Xuan Feng, dan Xiao Kui berubah saat mereka dengan cepat bergerak. Ketika serangan itu berbenturan, ketiganya mundur selangkah dengan mata menyipit. Ketiganya bertukar pandang dan tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dia jelas berada di alam nadi naga denyut kedua, yang tidak masuk akal. Meskipun mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dipaksa untuk mundur selangkah melawan Lin Yun. Ini terlalu sulit dipercaya. Penonton di gunung tercengang karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun bisa membuat ketiganya mundur selangkah. Apakah murid Master Pedang Yao Guang itu begitu menakutkan? Apa yang kalian lakukan? Kalian tidak mau naik, tapi kalian tidak membiarkan orang lain naik. Lin Yun tersenyum, menatap ketiganya dengan ejekan di matanya. Lin Yun, apakah kamu seorang idiot, atau kamu berpura-pura menjadi idiot? Xiao Kui berkata dengan dingin. Kamu merasa memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengan kami. Guru Wo Chen lebih mungkin melakukan itu jika dia datang ke sini. Bahkan jika kakak laki-lakiku ada di sini, kamu tidak akan membiarkan dia memiliki pedang itu. Lin Yun menatap Xiao Kui dengan senyum ceria. Setelah selesai, Chen Tao dari kediaman Zamrud Giok akhirnya bergerak. Tapi dia tidak bergerak melawan Lin Yun, tapi berlari ke arah dinding. Dia mengaktifkan fisik harta karun mengkilap di sepanjang jalan, dan aura mematikan tidak bisa mengancamnya. Aku akan melangkah lebih dulu. Chen Tao tersenyum. Lin Yun bukan siapa-siapa. Pedang Nether Sein adalah yang paling penting. Bajingan ini. Xuan Feng dan Xiao Kui mengumpat karena Chen Tao mengambil kesempatan ini untuk memimpin. Mereka segera mengabaikan Lin Yun dan mengejar Chen Tao. Mereka berdua tahu Lin Yun yang menyinggung perasaan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pedang suci penguasa. Setelah mereka mendapatkan pedang suci berdaulat, mereka akan punya banyak waktu untuk menghadapinya. Setelah mereka bergerak, murid-murid yang datang bersama mereka juga menyerbu. Xuan Jian, yang mengambil telapak tangan dari Lin Yun, memelototi yang terakhir dan berkata, aku akan berurusan denganmu nanti. Chang Yun, kau tetaplah di belakang dan awasi dia. Dia secara alami tidak bisa menelannya ketika dia menderita di tangan Lin Yun sebelumnya.
Chang Yun tertegun sejenak. Ketika dia tersadar, Xuan Jian sudah meninggalkannya bersama Lin Yun. Semua murid yang lain berlari menuju puncak gunung. Ketika Chang Yun menoleh, kedua bola matanya berkilat-kilat iri karena pasti ada harta karun lain selain pedang suci penguasa. Dia tidak berani memikirkan pedang suci berdaulat, tapi mendapatkan artefak suci atau pil suci akan lebih baik. Tidak perlu iri. Mungkin tidak ada sesuatu yang baik di puncak, kata Lin Yun. Chang Yun tidak senang dan berbalik, apa yang kau tahu? Itu adalah pedang suci penguasa. Pasti masih ada sisa-sisa yang lain, dan aku mungkin tidak perlu mempertaruhkan nyawaku di padang tandus kuno lagi. Kau benar-benar berpikir begitu. Lin Yun tersenyum lebar. Kamu benar-benar mengesankan. Tidak hanya kau menjadi yang pertama di peringkat inti Elysium, tapi kau berani menghadapi kakak seniorku secara langsung. Chang Yun menatap Lin Yun dengan tatapan ceria. Melirik ke arahnya, Lin Yun berbalik untuk melihat ke puncak gunung. Apa yang kau maksud dengan kata-kata itu tadi? Chang Yun adalah orang yang suka mengobrol, jadi dia mulai bertanya, melihat Lin Yun tidak memperhatikannya. Tidakkah kamu bertanya-tanya mengapa gunung ini adalah gunung mati? Karena pasti ada sisa-sisa di puncaknya, mengapa tidak ada mayat iblis? Lin Yun bertanya. Kata-kata itu membuat kelopak mata Chang Yun berkedut. Medan perang tandus kuno mungkin berbahaya, tapi mayat iblis bahkan lebih berbahaya. Mereka bukanlah mayat yang dikotori oleh aura iblis tapi iblis yang berubah menjadi mayat iblis. Mereka tidak akan memiliki kesempatan jika bertemu dengan mayat iblis tersebut. Jika ada mayat iblis, mereka seharusnya keluar lebih awal saat keributan begitu besar. Bibir Chang Yun bergerak-gerak. Keributan tadi sangat besar, tapi tidak ada yang menyentuh pedang itu. Tapi jika ada yang menyentuh pedang itu. Haha, Lin Yun menghela nafas. Wajah Chang Yun berubah, merasa apa yang dikatakan Lin Yun tadi masuk akal. Tapi ada sesuatu yang sepertinya tidak beres, entah kenapa. Sesaat kemudian, dia bertanya, jangan coba-coba menipuku. Jika ada mayat iblis, kenapa kamu mencoba untuk menyerbu lebih awal? Aku bahkan tidak takut pada kakakmu. Jadi kenapa aku harus takut pada mayat iblis? Lin Yun tersenyum. Setelah dia mengatakan itu, Chang Yun tersenyum, kau hampir menipuku. Dengan kekuatan kakak laki-lakiku, apa yang bisa dilakukan mayat iblis padanya? Tapi Lin Yun tidak memperdulikan Chang Yun dan menuju ke arah dinding. Tapi saat dia melangkah 2 langkah, Chang Yun muncul di hadapannya. Lin Yun, kita mungkin punya hubungan, tapi sebaiknya kau jangan bergerak karena kakak senior Xuan Jian menyuruhku untuk mengawasimu. Chang Yun tersenyum. Menyingkirlah dari jalanku. Aku tidak ingin bergerak melawanmu, kata Lin Yun. Apa yang dia katakan memang benar karena Lin Yun pernah menipu Chang Yun di Pulau Kuxuan. Jadi dia tidak ingin melukai Chang Yun. Maafkan aku tentang itu. Chang Yun menggelengkan kepalanya. Kakakmu yang lebih tua tidak bisa menghentikanku. Apa kau yakin bisa menghentikanku? Lin Yun bertanya. Ketika Chang Yun mendengar itu, matanya bersinar dengan simpati. Lin Yun, kamu terlalu naif. Kakak senior saya lebih kuat dari Anda, tapi dia tidak serius sebelumnya. Kamu harus bersuka cita karena kamu masih hidup. Jujur kukatakan padamu, mereka berdua memiliki artefak suci kemuliaan. Bukan masalah bagi mereka untuk membunuhmu. Artefak Glory Sein. Yah, dia juga memiliki 2 dari mereka. Jadi dia tidak peduli dengan Chang Yun dan terus maju. Tapi ketika dia melangkah keluar, Chang Yun tiba-tiba bergerak dengan auman naga yang bergema dari dalam tubuhnya. Saat berikutnya, dia diselimuti cahaya keemasan saat badai petir menderu. Raja naga mulai muncul di tubuhnya, dan dia seperti naga biru yang sebenarnya pada saat ini, memancarkan aura drakonik yang tak terbatas. Ketika telapak tangannya mendarat di Lin Yun, dia seperti naga biru yang mendorong Lin Yun menjauh. Ketika kekuatan besar menghantam, Lin Yun terkejut dan mundur 3 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Ketika dia mengangkat kepalanya, tanda naga Chang Yun berkumpul dan membentuk naga biru. Kamu berhasil. Lin Yun terkejut. Kamu bukan satu-satunya di dunia ini yang jenius. Aku sudah mengatakan bahwa kita mungkin memiliki beberapa hubungan, jadi jangan mempersulitnya. Kamu mungkin bisa menekanku di Pulau Kuxuan dan pertemuan kolam surga, tapi itu masa lalu. Kau bukan lagi lawanku, kata Chang Yun. Lin Yun memeriksa Chang Yun dan menyadari bahwa tanda naga miliknya lebih murni daripada saat dia mendapatkan tulang naga biru. Aura naga birunya juga asli. Dia awalnya berencana untuk mengelabui Chang Yun dengan memberinya seni naga suci Azure karena hal ini membutuhkan bakat yang kuat dalam teknik pemurnian tubuh dan tulang naga. Jadi dia berpikir bahwa meskipun Chang Yun memiliki seni naga suci Azure, akan sulit baginya untuk mempraktekkannya.
Tapi karena Chang Yun berhasil, Lin Yun tidak lagi merasa keberatan untuk melawan Chang Yun. Kamu jenius. Lin Yun tersenyum. Demikian juga. Chang Yun tersenyum. Kau sendiri tidak buruk, dan aku punya kesan yang mendalam saat kau mengalahkan Huang Suanyi di pertemuan Telaga Surgawi. Tapi sebaiknya kau kembali sekarang. Jangan paksa aku karena akan terdengar tidak baik jika murid Master Pedang Yao Guang berlutut di hadapanku. 4 denyut naga muncul di belakang Chang Yun saat dia mengedarkan asal naganya. Saat aura dari denyut naga berpadu dengan aura naga biru, dia perlahan-lahan berjalan ke arah Lin Yun. Dia berencana untuk mengintimidasi Lin Yun dengan auranya. Bab